Total Loop Marine Rapid Optical Oil Tester, yaitu alat analisis oli pelumas untuk memeriksa kandungan besi, iron, dalam oli. Pada layar alat juga terlihat proses Run Iron Test. Manual alat menyebutkan, alat ini merupakan penguji digital. Berbaterai untuk mengukur kandungan besi dalam. Lubricant hingga sekitar 800 ppm. Manuals LIB. Jadi fungsinya di kapal adalah condition monitoring minyak pelumas, bukan memompa oli. 1. Apa fungsi alat ini di atas kapal? Alat ini digunakan oleh engine department untuk mengetahui kondisi oli, pelumas dan membantu mendeteksi keausan komponen mesin. Ketika mesin diesel bekerja, komponen seperti cylinder liner, piston ring, piston, bearing, gear, crankshaft, camshaft, dan komponen ferrous lainnya mengalami gesekan. Jika terjadi keausan, sebagian material besi dapat masuk ke dalam minyak pelumas dalam bentuk partikel atau produk keausan. Dengan mengambil sampel oli kemudian melakukan iron test menggunakan Rapid Optical Oil Tester, engineer dapat memonitor apakah kandungan besi masih normal atau menunjukkan kecenderungan meningkat. Jadi alurnya secara sederhana. Mesin keausan partikel. Besi masuk ke oli sampel oli iron test. Hasil ppm evaluasi kondisi mesin. Alat ini sangat berguna sebagai peringatan dini, tetapi hasilnya harus dibaca bersama parameter lain dan tidak boleh digunakan sendirian untuk menyimpulkan kerusakan mesin. 2. Bagaimana prinsip kerja alatnya? Rapid Optical Oil Tester bekerja dengan metode optik reaksi kimia pada sampel oli. Sampel oli disiapkan bersama larutan yang disediakan dalam kit. Dalam prosedur iron test, sampel dipersiapkan, kemudian direaksikan dengan solvent dan reagen sesuai prosedur kit. Setelah persiapan selesai, dia dimasukkan ke dalam tester. Instrumen kemudian melakukan pengukuran optik dan melihat mesin. Kandungan besi pada layar dalam satuan ppm. Manualnya menjelaskan bahwa alat mempunyai fungsi zero. Cek sebelum pengukuran dan hasil akhirnya ditampilkan setelah proses pengujian selesai. Manuals LED. Jadi alat ini bukan sekadar melihat warna oli. Di dalam prosesnya terdapat preparasi sampel, reaksi kimia, pengukuran optik, perhitungan elektronik. A. Rapid Optical Oil Tester. Ini adalah unit elektronik berwarna biru kuning dengan tulisan Total Loop Marine Rapid Optical Oil Tester. Fungsinya membaca hasil pengujian sampel. Manual menyebutkan alat menggunakan baterai 9V dan mempunyai memori untuk menyimpan hasil pengujian. Hasil juga dapat diunduh melalui USB pada unit yang mendukung fungsi tersebut. Manuals LIB. B. Vial, tabung sampel. Tabung kecil digunakan sebagai wadah sampel dan larutan selama proses pengujian. C. Magnetic Sample Preparation Rack. Pada video terlihat rak biru tempat beberapa vial ditempatkan. Rak ini digunakan untuk membantu proses preparasi sampel. D. Precision Pipette. Pada video terlihat pipet putih. Fungsinya mengambil volume sampel yang sangat kecil dan terukur. Manual kit mencantumkan 100 L precision pipette untuk iron test. Manuals LIB. E. Reagen dan solvent. Kit juga menyediakan larutan yang digunakan dalam proses preparasi dan reaksi pengujian. Karena larutan tersebut merupakan bahan kimia, penggunaannya harus mengikuti instruksi kit dan SDS/MSDS. 4. Bagaimana proses pengujian oli? Berdasarkan prosedur pada manual alat, secara umum prosesnya seperti berikut. Manuals LIB. Langkah 1. Ambil sampel oli. Sampel harus diambil dari titik sampling yang benar. Ini sangat penting. Kalau sampel tidak representatif, hasil pengujian bisa menyesatkan. Misalnya mengambil sampel dari tempat yang salah, wadah kotor, atau sampel tidak tercampur dengan baik. Langkah 2. Homogenisasi sampel. Oli harus dihomogenisasi atau dicampur secara lembut sesuai prosedur. Tujuannya agar partikel yang berada dalam sampel tersebar cukup merata.
Ini penting karena partikel besi dapat mengendap. Jika sampel tidak homogen, hasil pengukuran bisa tidak mewakili kondisi sebenarnya. Langkah 3. Masukkan sampel dengan precision pipette. Gunakan pipet yang tersedia dalam kit. Volume harus sesuai prosedur. Jangan memperkirakan volume hanya berdasarkan mata. Manual menyebut penggunaan 100 L precision pipette untuk iron test. Manuals LIB. Langkah 4. Tambahkan solvent reagen. Sampel kemudian diproses menggunakan larutan yang disediakan. Dalam kit terdapat larutan yang digunakan pada tahapan iron test. Proses ini menghasilkan kondisi sampel yang dapat dibaca oleh sistem optik alat. Jangan mengganti reagen dengan bahan lain. Gunakan hanya bahan yang direkomendasikan untuk kit tersebut. Langkah 5. Homogenisasi kembali. Sampel kemudian dicampur secara lembut sesuai prosedur. Tujuannya mendapatkan campuran yang konsisten sebelum pengukuran. Langkah 7. Masukkan vial ke tester. Setelah proses zero selesai, vial dimasukkan ke test port. Operator kemudian menjalankan fungsi iron test. Langkah 8. Proses pengukuran. Pada prosedur yang terlihat dalam manual, vial kemudian diputar di balik. Beberapa kali sesuai instruksi sebelum. Dimasukkan kembali ke tester. Dan proses pengukuran dijalankan. Layar kemudian melakukan countdown. Setelah selesai, alat akan memberikan hasil. Dalam contoh prosedur manual, hasil ditampilkan sebagai kandungan iron dalam ppm. Manuals LIB. 5. Apa arti hasil ppm? ppm parts per million. Dalam konteks pengujian ini, angka tersebut menunjukkan kadar besi yang terdeteksi dalam sampel oli. Contohnya, jika alat menunjukkan iron content 50 ppm, artinya alat mendeteksi kandungan besi pada tingkat tersebut sesuai metode pengujian dan kalibrasi alat. Namun jangan langsung mengatakan bahwa 50 ppm pasti berarti mesin rusak. Yang lebih penting adalah melihat tren atau kecenderungan hasil dari waktu ke waktu. Misalnya, pengujian iron Minggu 1, 20 ppm. Minggu 2, 23 ppm. Minggu 3, 29 ppm. Minggu 4, 42 ppm. Minggu 5, 65 ppm. Kenaikan seperti ini perlu mendapat perhatian. Engineer kemudian dapat menghubungkannya dengan jam operasi mesin, kondisi filter, kondisi oil purifier, temperatur, tekanan lubrication oil, hasil analisis oli lainnya, kondisi silinder, bearing, dan parameter mesin lainnya. 6. Mengapa pemeriksaan iron penting untuk mesin kapal? Bayangkan mesin utama sedang beroperasi. Ada komponen yang mengalami gesekan. Jika terjadi abnormal wear, material dari komponen tersebut dapat masuk ke sistem pelumasan. Oli kemudian membawa partikel tersebut berkeliling melalui sistem. Dengan melakukan analisis oli secara berkala, engineer dapat mengetahui adanya perubahan kondisi sebelum masalah berkembang menjadi kerusakan besar. Jadi prinsipnya adalah detect, monitor, analyze, take action, atau deteksi, pantau, analisis, tindakan. Inilah konsep condition-based maintenance. 7. Perawatan harian alat di kapal. Alat ini berbeda dengan mesin pompa. Karena ini adalah alat ukur, perawatan utamanya adalah menjaga akurasi, kebersihan, dan kondisi perangkat. Setiap selesai digunakan, bersihkan bagian yang terkena oli atau reagen. Jangan biarkan oli mengering pada test port. Jaga vial tetap bersih. Jaga pipette tetap bersih. Jangan sampai reagen tumpah ke bagian elektronik. Manual menekankan bahwa rapid optical oil tester harus dijaga bersih dan kering untuk mempertahankan akurasi pengujian dan kondisi alat. Manuals LIB. Periksa test port. Pastikan tidak ada oli, debu, reagen, serpihan, atau kotoran yang dapat mengganggu pembacaan optik. Periksa valve pad WP.
Pada bagian test-port terdapat komponen pembersih WP. Kondisinya harus diperiksa dan diganti. Bila sudah kotor atau sesuai interval yang ditentukan. Periksa baterai. Alat menggunakan baterai 9V pada spesifikasi manual tersebut. Pastikan baterai tidak lemah atau bocor. Manual menyebutkan umur baterai yang ditentukan sekitar 2,5 tahun atau minimum 700 tes, tergantung penggunaan. Manual LIB. 8. Perawatan precision pipette. Pipette juga harus dirawat. Jangan menjatuhkan pipette. Jangan memaksa mekanisme plunger. Pastikan capillary terpasang dengan benar. Jika capillary rusak, penggantiannya harus dilakukan sesuai prosedur. Yang paling penting adalah akurasi volume. Karena jumlah sampel yang masuk ke proses pengujian harus tepat. 9. Kesalahan yang harus dihindari. Ada beberapa kesalahan yang dapat menyebabkan hasil tidak akurat. Pertama, sampel tidak homogen. Partikel besi mungkin mengendap. Kedua, volume sampel tidak tepat. Penggunaan pipette harus benar. Ketiga, vial kotor. Kontaminasi dapat mempengaruhi hasil. Keempat, reagen sudah tidak layak. Periksa kondisi dan masa penggunaan reagen sesuai kit. Kelima, alat kotor. Kotoran pada test-port dapat mengganggu pembacaan optik. Keenam, prosedur zero tidak dilakukan dengan benar. Zero check merupakan bagian penting dari proses pengukuran. Ketujuh, mengambil kesimpulan dari satu hasil saja. Lebih baik melihat tren dan menghubungkannya dengan parameter mesin lainnya. 10. Keselamatan kerja. Ini sangat penting karena video menunjukkan penggunaan reagen dan solvent kimia. Manual alat secara khusus meminta operator memperhatikan keselamatan. Menggunakan goggles dan protective gloves. Serta membaca instruksi dan MSDS, SDS. Jika reagen atau larutan mengenai mata atau kulit, ikuti prosedur pertolongan. Dan dapatkan bantuan medis sesuai ketentuan. Keselamatan kapal. Manual LIB. Saat bekerja, gunakan safety glasses. Gunakan sarung tangan yang sesuai. Hindari kontak langsung dengan reagen. Jangan makan atau minum di area pengujian. Jangan menghirup atau menyentuh bahan kimia secara langsung. Jika terjadi tumpahan, lakukan penanganan sesuai SDS dan prosedur kapal. Limbah oli dan reagen juga jangan dibuang sembarangan. Buang sesuai prosedur pengelolaan limbah kapal. 11. Kesimpulan. Jadi, alat yang ada di video Anda adalah Total Loop Marine Rapid Optical Oil Tester. Fungsi utamanya adalah mengukur dan memonitor kandungan besi dalam minyak pelumas. Dengan kapasitas pengukuran yang dinyatakan hingga sekitar 800 ppm. Manual LIB. Cara kerjanya secara sederhana. Ambil sampel oli. Homogenisasi. Pipet volume tertentu. Tambahkan solvent reagen sesuai kit. Homogenisasi. Zero check. Masukkan vial ke tester. Jalankan iron test. Alat melakukan pembacaan optik. Hasil iron dalam ppm. Catat dan bandingkan tren. Evaluasi kondisi mesin. Dan yang paling penting, alat ini bukan untuk memperbaiki mesin. Alat ini berfungsi sebagai mata tambahan bagi engineer untuk memantau kondisi mesin melalui minyak pelumas. Semakin baik sampling, pengujian, pencatatan, dan analisis tren dilakukan, semakin cepat engineer dapat mengetahui adanya perubahan kondisi, pelumasan dan potensi keausan komponen.